bisa bikin semua emosi. Pernyataan mengejutkan pemain timnas Irak jelang hadapi timnas Indonesia di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Bikin semua auto kaget. Pernyataan berkelas Marten Paes usai dengar psiwar. Pemain Irak jelang round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bisa bikin semua emosi. Pernyataan mengejutkan pemain timnas Irak jelang hadapi timnas Indonesia di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Bek sayap Persib Bandung, Frans Putros, akan menjalani laga yang syarat emosi ketika memperkuat timnas Irak menghadapi timnas Indonesia pada 12 Oktober 2025. Duel ini akan digelar di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah dalam putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Frans Putros yang merupakan pemain asing andalan Maung Bandung mengaku laga ini bukan sekadar pertandingan biasa. Baginya, laga Irak kontra Indonesia nanti punya makna historis yang sangat besar. Ini dua pertandingan terpenting dalam sejarah sepak bola Irak dan Indonesia, ujar Frans Putros saat dihubungi awak media Minggu 5 Oktober 2025. Kami bertarung demi tiket ke Piala Dunia. Jika Irak lolos, ini akan menjadi kali kedua kami tampil di sana. Sedangkan bagi Indonesia, ini akan jadi sejarah baru, lanjut Frans Putros. Sebagai pesepak bola profesional, Putros menilai tampil di Piala Dunia adalah pencapaian tertinggi. Meski harus berhadapan dengan rekan-rekannya di Persib Bandung seperti Tom Haye, Eliano Reinders, Mark Klok, hingga Beckham Putra Nugraha, ia tetap menatap laga ini dengan penuh antusias. Setiap pemain bermimpi tampil di Piala Dunia. Jadi, pertandingan ini sangat krusial bagi kami berdua. Kita akan lihat siapa yang berhasil lolos, tegas Putros. Meski sedang berkarir di BRI Liga 1 bersama Persib, Putros tidak menutupi rasa emosionalnya kala harus berjuang melawan negara tempatnya bermain. Ini akan jadi laga yang spesial dan tidak mudah. Tapi saya akan memberikan segalanya untuk membawa Irak ke Piala Dunia, ungkapnya. Putros pun melontarkan komentar bercampur optimisme dan candaan soal peluang Indonesia. Mungkin Indonesia bisa lolos sebagai runner-up. Saya lewat jalur yang lain, katanya sambil tersenyum. Sebelum bertemu Irak, timnas Indonesia dijadwalkan lebih dulu meladeni Arab Saudi pada 8 Oktober 2025, juga di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah. Kick-off laga tersebut akan dimulai pukul 00.15 WIB. Bikin semua auto kaget. Pernyataan berkelas Marten Paes usai dengar psiwar. Pemain Irak jelang round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kiper andalan timnas Indonesia, Marten Paes, menyambut antusias laga krusial melawan Arab Saudi dan Irak di grup B babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Paes secara khusus mengingatkan seluruh pemain skuad Garuda untuk tetap tenang dan tidak terbebani saat menghadapi dua pertandingan penting tersebut. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Arab Saudi lebih dulu pada Kamis 9 Oktober 2025 dini hari WIB, kemudian Irak pada Minggu 12 Oktober 2025 dini hari WIB. Kedua laga tersebut akan digelar di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi. Paes mengaku tidak sabar menantikan kick-off. Ia bahkan menyoroti pentingnya dua pertandingan ini dengan menyebutnya sebagai laga terbesar timnas Indonesia dalam sejarah. Kiper berusia 27 tahun yang bermain untuk FC Dallas itu berpesan kepada seluruh pemain agar fokus penuh pada dua pertandingan tersebut. Kunci utamanya, menurut Paes, adalah timnas Indonesia tidak boleh terbebani. Ia ingin seluruh pemain tampil lepas untuk mengunci kemenangan. Pertandingan besar, benar-benar besar. Saya rasa ini akan menjadi laga terbesar dalam sejarah negara ini.
Kata Paes dilansir dari Instagram FC Dallas, Senin, 6 Oktober 2025. Tapi saya melihat salah satu pelatih di liga berkata bahwa terkadang Anda harus memainkan pertandingannya, bukan untuk momennya, ujarnya. Paes melanjutkan, jika timnas bermain dengan tenang dan tanpa beban, peluang untuk menang akan jauh lebih besar. Saya pikir sebagai tim, kami tidak boleh membuat diri kami terlalu terbebani. Cukup mainkan saja pertandingannya, main seperti cara kita biasanya bermain. Dengan begitu, peluang kami untuk menang jauh lebih besar, terang Paes. Lebih lanjut, Paes menyadari Arab Saudi dan Irak bukanlah lawan yang mudah. Namun, ia tidak risau karena timnas Indonesia sudah mengetahui betul bagaimana permainan kedua negara tersebut dari pertemuan sebelumnya. Kami tahu kedua tim, kami sudah bermain baru-baru ini melawan keduanya. Jadi ya, kami tahu apa yang akan dihadapi, pungkas Paes. Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, telah resmi menunjuk wasit Kuwait Ahmed Al-Ali untuk memimpin pertandingan krusial. Laga ini mempertemukan Arab Saudi melawan timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan antara Arab Saudi melawan timnas Indonesia ini dijadwalkan berlangsung di King Abdullah Sport City, Jeddah pada Kamis, 9 Oktober 2025 dini hari WIB. Timnas Indonesia tergabung di grup B bersama tuan rumah Arab Saudi dan juga Irak. Hanya tim yang berhasil menjadi juara grup yang akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim yang menempati posisi runner-up diwajibkan untuk bermain di putaran kelima kualifikasi. Sosok wasit Ahmed Al-Ali menjadi sorotan publik Indonesia karena penunjukannya dianggap sebagai bentuk ketidaknetralan dari AFC. Manajer timnas Indonesia, Sumarji, mengungkapkan bahwa hingga kini belum ada balasan dari AFC terkait perubahan susunan pengadil. Sumarji menyatakan bahwa surat keberatan yang mereka kirimkan belum mendapatkan tanggapan sama sekali. Sampai hari ini belum ada informasi, pemberitahuan ataupun apapun berkaitan dengan soal keberatan kami, ujar Sumarji kepada wartawan pada Kamis, 2 Oktober 2025. Tapi faktanya, sampai dengan saat sekarang ini, surat yang kami kirimkan belum ada balasan apa-apa. Tambahnya, wasit Ahmed Al-Ali bukanlah sosok pengadil baru bagi timnas Indonesia. Skuad Garuda pernah dipimpin oleh wasit asal Kuwait ini pada matchday 7 grup G putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2022 lalu. Duel tersebut mempertemukan timnas Indonesia melawan Vietnam yang digelar pada 7 Juni 2021 di Stadion Al Maktoum, UEA. Sayangnya, pertandingan tersebut berakhir pahit usai skuad Garuda menelan kekalahan telak 4-0 dari Vietnam. Kekalahan menyakitkan itu membuat timnas Indonesia semakin tenggelam di dasar klasemen grup G. Saat itu, mereka berada di bawah UEA, Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Di sisi lain, Arab Saudi tercatat telah memainkan 3 pertandingan internasional di bawah kepemimpinan Al-Ali, mengutip dari Win-Win. 3 pertandingan itu terdiri dari 2 laga di Piala Teluk dan 1 laga di kualifikasi Asia untuk Piala Dunia 2026. Dari ketiga pertandingan tersebut, tim berjuluk Elang Hijau itu hanya mengalami 1 kekalahan, yaitu kekalahan 3-2 dari Bahrain di Piala Teluk 2024. 2 pertandingan lainnya berakhir dengan skor imbang tanpa gol melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan kemenangan 1-0 atas Qatar di Piala Teluk 2019.